Relaunch ini sebenarnya terbesit dari kepala abang ketika abang Ella juga kayak cukup tertarik gitu dengan kewirausahaan. Makanya pas dan juga berbagi sharing-sharing. Mungkin tidak harus support system kali ya, mungkin teman-teman di rumah gitu ya, mungkin lebih bisa ke kawan dekatnya, bestinya. selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Kembali lagi di Chemistry Talk. Hari ini kita akan membahas salah satu tema yang tidak kalah menarik dari tema-tema kita sebelumnya, yaitu tentang memulai bisnis atau startup saat masih kuliah, cara jitu atau buntu. Bersama pemateri kita yang pada saat ini tidak kalah menarik dan sangat menginspirasi bagi kita, yaitu Bang Rahmat Ulwan dari Angkatan 2019. Mungkin Bang Rahmat Ulwan boleh perkenalkan diri? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman semua, perkenalkan nama saya Rahmat Ulwan. Saya alumni pendidikan kimia. Saya dulunya angkat pendidikan kimia angkatan 2019. Oke, terima kasih. Salam kenal Bang Ulwan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ella Vanessa dari Angkatan 2023. Bagaimana nih Bang kabar Abang saat ini? Alhamdulillah sekarang baik-baik aja dengan masih diberi kesehatan dan juga masih diberikan umur dan hingga hari ini bisa hadir di sini. Oke, kemudian untuk kesibukan Abang saat ini nih Bang, kira-kira apa aja sih yang Abang kerjakan? Selain dari mungkin Abang udah lulus juga kan Bang, udah Ya. ya. Kesibukan Abang tuh kira-kira apa aja gitu? Oke, abang sekarang kesibukannya ya kerja ya, Senin Jumat kerja, kemudian ada bimbel juga. Mungkin kesibukannya lebih ke kayak gitu sih sekarang. Itu jadi topik yang menarik buat kita karena tadi Abang ada menyinggung kan soal Abang tuh selain kerja Abang juga bimbel kan. Ya, Nah, itu tuh kayak suatu hal yang kayak menarik buat kita bahas gitu kan. Kalau di mahasiswa di pendidikan kimia seharusnya juga itu kalau Ella perhatikan ya Bang, untuk kakak-kakak tingkat tuh juga udah ada gitu kan yang membuat kayak sambil kuliah tuh sambil usaha kayak gitu dan lain sebagainya. Nah, Abang ini kira-kira kalau mulai usaha ini setelah Abang lulus atau dari semenjak Abang udah kuliah tuh Abang udah pengen atau udah punya rancangan gitu atau udah memulai suatu usaha gitu, Bang? oke, berarti usaha yang abang jalani sekarang ya. Nah, jadi sekarang buat FYI, buat teman-teman semua buat tahu terkait dengan usaha abang. Nah, usaha abang itu real one, jadi foto and apparel ya. Jadi dia tidak cuma foto, cuman saat ini di foto itu lebih banyak diminati dibandingkan dengan apparelnya. Jadi untuk berjalan sekarang karena mungkin ya masih sedikit yang mungkin mereka tahu tentang relevansi ini, apakah dia aparel atau fotografi, tapi mungkin lebih ke fotografi kali ya. Nah, jadi usaha relevansi ini sebenarnya terbesit dari kepala abang ketika abang memulai mengikuti kampus mengajar ya dulu ya. Ya, jadi itu adalah satu program kegiatan dari kementerian. Nah, jadi di sana abang ada kepikiran untuk memulai usaha relevansi ini, di mana di situ kan posisinya abang masih kuliah, kemudian abang juga bingung karena waktu itu masih sibuk juga ketika kampus mengajar gitu kan. Nah, jadi abang ndak ada bisa ikut lomba dan lain sebagainya karena kalau lomba itu kan butuh persiapan, jadi nggak ada uang masuk nih. Nah, kepikiran lah ternyata buat ide bisnis yang dimana abang sih juga gemar ataupun hobi dalam memotret foto dan lain sebagainya gitu ya. Nah, makanya kepikiran lah di situ untuk membeli kamera dan mulai merintis Rilwans dari fotografinya. Jadi itu kayak salah satu motivasi Abang gitu ya, Bang, untuk memulai usaha gitu. Iya. Terus selanjutnya gimana sih cara Abang kayak untuk memanage waktu Abang dengan kayak waktu kuliah Abang, waktu kerja Abang dengan Abang kayak memulai usahanya kayak gitu tuh. Cara manage waktunya gitu. Oke, kalau dari abang tuh lebih ke untuk manage waktunya sih eh, lebih ke kalau Rilwan saya kan sebenarnya fleksibel ya karena dia fotografi kan, jadi untuk dari event-event tertentu biasanya kemudian ada wisuda-wisudaan gitu ya. Nah, itu baru baru ada panggilan ataupun
baru ada orderan lah istilahnya. Jadi book up kitanya pas di hari-hari libur atau enggak di hari-hari selain hari kuliah. Jadi tugas-tugas kuliah dan lain sebagainya bisa diselesaikan pas hari-hari kuliahnya gitu, malamnya atau sepulang kuliahnya gitu. Jadi nggak numpuk gitu jadinya. Terus kan Bang, mungkin ada teman-teman kita di luar sana yang udah punya kayak pikiran, aku nih pengen buat usaha ini. Tapi dia tuh masih bingung untuk ide ataupun usaha yang bakalan dia buat. Karena kalau kita lihat zaman sekarang tuh kan Bang, udah banyak yang buka usaha kayak misalnya makanan, terus juga ada aksesoris dan lain sebagainya. Itu gimana sih cara supaya orang tersebut, mungkin teman-teman di luar sana yang mau membuka usaha tuh bisa menemukan ide dari usahanya gitu. Oke. Kalau dari Abang sih menurut Abang, kalau Abang dulu ya, kalau Abang dulu nih lebih ke lihat peluang usaha aja sih sebenarnya. Misal nih, di prodi kita nih nggak ada yang kayak larinya ke fotografi, kayak larinya nih misalkan cuma ke, kalau kita eksak ya, mungkin lebih ke bikin parfum dan lain sebagainya, kerja di lab dan lain sebagainya gitu ya. Atau enggak jadi guru ujung-ujungnya. Nah, jadi nggak ada yang kayak lari ke ranah-ranah desain, kemudian ranah-ranah kantor dan lain sebagainya, manajemen, administrasi segala macam. Nah, jadi di situ abang lihat, oh ternyata ada peluang nih buat bikin usaha ini gitu loh. Nah, sedangkan fotografi di zaman itu, waktu itu tuh juga masih minim kan, tidak sebanyak sekarang gitu. Sekarang udah mulai banyak pertebaran tuh, cari aja di IG, Instagram, TikTok dan lain sebagainya, itu udah mulai banyak usaha-usaha yang baru dirintis since 2023. Kemudian mulai ada yang 2024 juga, Januari 2024 dan sebagainya. Oke, terima kasih Bang. Jadi kayak melihat peluang lagi gitu ya. Nah, Terus masih nyambung nih Bang dengan pertanyaan sebelumnya. Kalau misalnya eh, orang yang sudah mau memulai usaha itu, dia kan udah menemukan ide, udah menemukan kayak apa sih yang kira-kira mau aku usahain. Terus kalau misalnya dia terkendala di bagian pendanaan, nah itu bagaimana Bang? Kalau menurut Abang, saran dari Abang untuk mengatasi soal pendanaan, karena itu kan kayak baru memulai usaha gitu kan Bang, bingung pastinya mau mulai dari mana. Oke, kalau menurut Abang sih sebenarnya kalau masalah pendanaan nih, jadi butuh perencanaan dulu. Jadi Abang juga nggak kayak yang plek ketiplek jadi gitu kan. Jadi Abang juga dulu ada branding dulu, mulai awal-awal nyari pelanggan dan lain sebagainya, promo sana sini gitu kan. Tapi masih sebatas desain aja, karena mungkin waktu itu Abang punya soft skill lebih ke arah desain. Mungkin jadi Abang lebih nyebarkan desain dulu buat eh, apa ya istilahnya, biar banyak pengunjung deh. Nah, setelahnya pas sudah kekumpul uangnya, jadi abang nabung dulu selama abang nyebarin iklan dan lain sebagainya gitu kan. Nah, abang nih ngumpulin uang dulu, kemudian pas uangnya udah cukup, barulah abang baru menjalankannya. Hanya abang waktu dulu tuh di Instagram Reluan sendiri tuh abang buat coming soon dulu, coming soon nantinya jadinya kayak mana dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, selama Abang memulai kayak bisnis gitu kan Bang, dari awal perencanaan dan lain sebagainya sampai saat ini, itu pasti kayak ada tantangan gitu kan, karena ndak semua usaha tuh berjalan dengan lancar gitu kan, Mm-mm. pasti kayak punya tantangan, punya kesusahannya masing-masing gitu, ndak semuanya berhasil gitu. Nah, gimana sih cara Abang tuh buat mengatasi hal tersebut? Mungkin juga bisa menjadi support ataupun semangat buat teman-teman di luar sana yang pernah mengalami kegagalan gitu, seperti yang Abang lakukan. Atau Abang pernah alami. Oke, kalau dari segi kegagalannya mungkin lebih ke sisi peralatan kali ya. Nah, jadi biasanya lensa yang abang gunakan karena udah dapat uang dari hasil abang foto-foto gitu kan. Nah, udah kebeli nih lensanya, ternyata lensanya rusak gitu. Nah, itu mungkin lebih ke arah ruginya ya. Kemudian cara abang ngatasin masalahnya ya, ya kembali untuk dapat menyewa lensa di tempat-tempat tertentu gitu, terus abang tetap menjalankan ini bisnisnya gitu. Mungkin ada kata-kata penyemangat gitu Bang buat teman-teman yang kayak pernah ngalami kayak kegagalan gitu kan buat memulai usaha, tapi kan pasti banyak gitu kan yang gagal terus mereka tuh kayak berhenti gitu karena takut mencoba gitu. Em, Kalau kata-kata ya, abang enggak pandai ngerangkai kata-kata sih sebenarnya, cuman lebih kayak sebenarnya tuh nggak ada kegagalan tapi kesuksesan yang tertunda ya. Nah, jadi tuh
lebih ke mungkin kita dihadapkan sama satu masalah, mungkin kita jangan berpikir bahwasanya di satu sisi aja, kita harus mandang juga gimana cara berpikirnya orang dan lain sebagainya. Jadi kita bisa ngambil perspektif yang berbeda untuk nyelesain masalah gitu. Oke, keren sekali. Terus untuk pertanyaan selanjutnya, Bang. Ini kan kayak untuk mahasiswa ya serkusnya yang akan memulai usaha gitu kan, serkusnya di prodi pendidikan kimia sendiri gitu. Ella tuh kayak udah ada ngeliat dari kakak tingkat yang udah kayak buka usaha jual-jualan alat untuk praktikum kayak gitu kan, alat laboratorium. Terus ada juga yang buka kayak jasa turnitin dan lain sebagainya. Nah, kira-kira menurut abang tuh mungkin ada kan teman-teman yang mau buka usaha yang cocok gitu untuk anak-anak yang masih berkuliah serkusnya kayak di pendidikan kimia kayak gitu, selain dari yang udah Ella sampaikan gitu. Kalau saran lebih ke mahasiswa ya tergantung mahasiswanya sih sebenarnya. Kalau menurut abang sih, selama dia bisa manage waktunya, mungkin dia bisa kerjaan apapun mungkin bisa diselesaikan gitu ya. Nah tapi kalau misalkan manajemen waktunya nih kurang gitu ya, mohon maaf, mungkin dia selesai tugas kuliahnya tapi kerjaannya mungkin agak terbengkalai gitu loh. Kalau untuk segi yang bisa dikerjakan mahasiswa yang sibuk banget gitu, mungkin lebih ke joki-joki tugas kali ya. Nah kayak gitu. Kalau misalkan mahasiswa yang memang eh, apa ya istilahnya tuh punya waktu yang cukup senggang gitu kan, mungkin bolehlah freelance dan lain sebagainya, atau nyari mungkin usaha sampingan gitu kan. Nah jadi adalah tambah-tambahan untuk dia bikin usaha yang mungkin bisa dibilang butuh modal besar gitu. Oke, kalau dari Ella sendiri abang jujur, Ella tuh kan masuk kimia tuh sekarang jadi pemagang FDK kan di Mm-mm. finansial dan kewirausahaan. Ella juga kayak cukup tertarik gitu dengan kewirausahaan, makanya pas screening Ella tuh kayak milih FDK kayak gitu kan. Mm-mm. Kayak di FDK tuh menurut Ella tuh kayak kita bisa mengembangkan apa sih yang mau kita buat untuk kedepannya kayak gitu kan. Terus di kewirausahaan ini juga Bang, menurut Ella tuh selain kita bisa menambah pengalaman, kita juga bisa menambah kayak penghasilan kita gitu dari hasil usaha kita. Cuma kalau dari Ella tuh kayak pernah kepikiran gitu kan kayak mau buat usaha ini, mau buat usaha ini gitu. Tapi Ella tuh kayak masih belum yakin dengan diri Ella, kira-kira Ella nih mampu ndak ya? Kira-kira ini tuh kayak banyak diminati gitu ndak ya? Terus kayak masih belum cukup ilmu mungkin Bang. Mm-mm. Kalau menurut Abang tuh kayak gimana sih Bang? Abang pernah ndak mengalami hal kayak gitu? Sebelum Abang mulai usaha dulu, atau pas Abang mulai usaha tuh Abang emang langsung kayak nentukan, oh aku maunya usaha ini gitu. Hmm. Oh, dari abang ya. Kalau untuk masalah tertentu ya mungkin abang butuh kayak pandangan dari orang lain ya. Karena abang ini orangnya kayak sulit menentukan sesuatu secara instan gitu kan. Jadi abang butuh kayak diskusi dulu sama orang. Mungkin bagusnya kayak mana sih? Kayak gini 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 gitu kan. Nah, untungnya abang ada support system gitu kan. Nah, di sini abang bisa nanya-nanya dan lain sebagainya gitu kan. Bertukar pikiran dan juga berbagi sharing-sharing. Mungkin nggak harus support system kali ya. Mungkin teman-teman di rumah gitu ya, mungkin lebih bisa ke kawan dekatnya, bestinya, kemudian saudara-saudaranya dan lain sebagainya. Nah, mungkin bisa kayak gitu lah ya. Nah, jadi untuk menentukan agar kita nggak insecure, sebenarnya sih untuk memulai usaha tuh jangan pernah takut buat coba sih sebenarnya. Karena eh, ada satu abang baca di buku gitu. Dia bilang kalau experience is the best teacher gitu kan. Jadi pengalaman itu adalah guru terbaik kita. Jadi sebelum kita mencoba, kita tidak bakal tahu ini bakal sukses atau enggak gitu loh. Ya, yang penting coba aja dulu. Asalkan ya, asalkan udah sesuai dengan perhitungan kita, dengan pertimbangan kita juga. Jangan nanti tiba-tiba pas udah di tengah jalan kita malah berhenti aja karena kita ngerasa nggak mampu gitu loh. Kayak gitu. Berarti kayak dukungan dari orang-orang terdekat, pandangan orang-orang terdekat di sekitar kita juga itu menjadi kayak suatu pengaruh gitu ya Bang buat kita mulai Iya. usaha, menjadi suatu semangat buat kita gitu ya Bang. Hmm. Uh, Mungkin ada penyampaian akhir dari Abang terkait materi ataupun tema yang sudah kita bahas tadi, mulai dari pengalaman Abang, terus tentang apa yang mendorong Abang, terus apa yang cara Abang membagi waktu kayak gimana dengan kuliah Abang, dengan kerja Abang tadi kan. Terus kayak dari Abang mulai bisnis kayak tadi itu ada tantangan,
Mungkin boleh abang kasih kayak tanggapan akhir gitulah ke teman-teman kita. Oke, tanggapan akhir ya. Eh, Abang kurang tahu sih sebenarnya tanggapan akhir ini fokusnya kemana gitu loh. Tapi lebih ke ini kali ya, mungkin lebih ke penyampaian dari abang terkait dengan semua materi hari ini gitu ya. Nah, jadi itu lebih ke buat kawan-kawan Sena yang mungkin mau memulai bisnis dan lain sebagainya, jangan pernah takut untuk mencoba karena kita nggak bakal tahu hal tersebut akan bisa sukses atau enggak ataupun malah berhenti di jalan dan lain sebagainya, tapi kita coba aja dulu asalkan kita punya pertimbangan yang baik, kemudian kita bisa konsisten gitu menjalankannya. Dan juga jangan lupa kunjungin Instagramnya Rilwans dengan kalimatnya RYLWANZ di Instagram, TikTok dan lain sebagainya. Boleh cek di sana. Untuk kawan-kawan yang wisuda dan lain sebagainya, ada event, boleh follow dan hubungkan. Silahkan hubungi abangnya ya. Uh, Kalau dari Ella sendiri abang, dari apa yang sudah kita dapat, dari apa yang sudah kita perbincangkan dari awal tadi tentang bagaimana abang memulai usaha, bagaimana cara abang mengatur waktu abang, bagaimana cara abang mengatur sumber daya dan pendanaan yang abang butuhkan tuh, kayak Ella tuh kayak dikasih pandangan lagi gitu. Kalau misalnya kita kayak mau mulai suatu usaha tuh pasti perlunya kayak perencanaan dulu kan bang, dan melihat peluang usaha gitu. Jadi kita harus melihat peluang usaha di sekitar kita itu kira-kira besarnya di apa. Terus kayak abang tadi kan di bagian apa tadi bang, usaha bang. Oh, di fotografi dan Ah, aparel. di bagian fotografi dan aparel. Mungkin untuk teman-teman di luar sana bisa mengambil pelajaran dari apa yang sudah Bang Rahmat Ulwan sampaikan. Mungkin sekian podcast kita pada hari ini, Bang. Terima kasih karena sudah mau diundang dan sudah mau menjadi pembicara kita pada podcast hari ini. Saya ucapkan selamat siang. Oke, selamat siang. Terima kasih.